Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agustian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal fisika UTS kemarin. Oke, nomor 1, nomor karena grafik kecepatan dan kecepatan terhadap waktu. Dan ini kan dari 0 sampai 4 detik grafik naik perubahan posisinya 5 meter. Dalam 4 detik jadi kecepatannya 1,25 meter per detik dan kecepatannya 0. Nah, ini caranya seperti ini. Karena alasannya itu kecepatan itu perubahan posisi terhadap waktu. Karena garisnya lurus, maka kecepatannya 0. Lalu ini ada jawabannya. Posisi waktu 0 sampai 4 detik berupa garis linier dengan koordinat 0,5 menuju 4,10, di mana X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 4 dan Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 10. Dan ini caranya seperti ini, sehingga FT DYT per DT sama dengan 5 per 4 sama 25. Lalu ini kan dari 4 ke 8 detik kan grafiknya datar, jadi kecepatannya itu 0 dan percepatan 0. Lalu yang 8 ke 12 kan ini turun, maka minus 2,5 meter per detik percepatan 0 karena tetap konstan. Sehingga gambar grafik yang nomor 1A itu jadinya seperti ini. Lalu untuk yang 1B itu kan ditanyanya tentukan posisi kecepatan dan percepatan partikel pada waktu sama dengan 2 detik. Kan pada 2 detik ini kan posisinya 7,5 meter. Kecepatan 1,25 meter per detik dan percepatannya 0 karena masih dalam bagian pertama grafik. Ini. Dari persamaan jarak fungsi Y per T sama dengan 5 per 4 T tambah 5. Jika T sama dengan 2 detik, masuk area T sama dengan 0 detik, sama dengan 4 detik, maka YT 5 per 4 dikali 2 tambah 5 sama dengan 2. Plus 5 sama dengan 7,5 meter. Dari persamaan kecepatan fungsi waktu P dalam kurung T, DY, T per DT sama dengan 5 per 4 sama dengan 1,25. Lalu jika T sama dengan 2 detik, masuk area T sama dengan 0 detik sampai dengan 4 detik, maka V dalam kurung T sama dengan nilainya 1,25 ms. Dari persamaan percepatan fungsi waktu A kurung T dV T dt sama dengan D per dt 1,25, hasilnya 0 jika T sama dengan 2 detik, masuk area T sama dengan 0 detik sampai dengan
4 titik, maka A dalam kurung T nilainya adalah 0 mil per second kuadrat. Lalu yang C ini hasilnya itu kan 5 meter. Nah, 5 meter itu yaitu kecepatan 1,25 dikali 4 detik sama dengan 5 meter. Untuk yang nomor 2, untuk yang nomor 2 kan pesawat butuh kecepatan landas 27,8 mili per second. Dan untuk mempercepat lajunya sebesar 2 mili per second. Asumsikan pesawat mulai dari keadaan diam V0 sama dengan 0 mili per second. Untuk mencapainya dari keadaan diam dengan kecepatan 2 mili per second, diperlukan jarak itu, nah, ini diketahui V0-nya sama dengan 0 mili per second, V-nya 27,8 mili per second, A-nya 2 mili per second kuadrat. Panjang minimum landasan batu yang diperlukan dengan menggunakan persamaan kinematika, karena kan konstan. Hubungan V dan S itu mengikuti persamaan GLBB. Dengan menggunakan persamaan kinematika, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Itu sih nilai yang diketahui. Nah, ini 27,8 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 dikali 2 kali S 772,84 sama dengan 4 kali AS kali S. S 772,84 per 4 sama dengan 193,21. Jadi panjang minimum landasan pacu yang harus dimiliki oleh pesawat agar dapat lepas landas adalah 193,20. Oke, selanjutnya B. Jika panjang landasannya hanya 150 meter, pesawat tidak dapat mencapai kecepatan yang diperlukan. Kecepatan akhirnya hanya 24,49 meter milisecond. Nah, sehingga kan tidak cukup untuk ruang untuk terbang. Lalu caranya seperti ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. V kuadrat sama dengan 02 tambah 2 kali 2 kali 150. V sama dengan 600. Nah, ini. Terus sama dengan 24,49 mili per second. Jadi, untuk lepas pandas, V akhir harus lebih besar atau paling minimal itu 27,8 mili per second agar pesawat belum bisa kecepatan yang dapat dicapai pada landasan 150 meter adalah 24 yang lebih kecil. Oke, berarti kalau tidak terpenuhi, pesawat belum bisa mencapai kecepatan lepas landas. Oke, selanjutnya nomor 3, sebuah benda dengan massa 50 kilo berada pada suatu bidang miring yang licin. Tentukan cara gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah dan gaya normal yang dialami oleh
benda tersebut. Sebuah benda di bidang miring akan mengalami gaya berat yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Dari perhitungan yang didapat, gaya sejajar itu di bidang 300 Newton. Lalu gaya normal itu 400 Newton. Lalu caranya seperti ini. Mg sin theta sama dengan 50 kali 10 sin 37 derajat sama dengan 50. Singkatnya 300, hasilnya 300. Lalu yang cos, Mg cos itu hasilnya 400 Newton. Selanjutnya, percepatan balok. Itu kan gaya sejajar bidang menyebabkan benda dipercepat ke bawah bidang dengan massa 50 kilo. Percepatan benda itu hasilnya itu nanti 6 mil per second kuadrat. Nah, caranya itu seperti ini. Alasannya itu tanpa gesekan, satu-satunya gaya sejajar itu menyebabkan gerak. Lanjut yang C, yaitu ketika mencapai bagian bawah bidang miring, S sama dengan 40 meter dari keadaan diam. Itu kan setelah bergerak menuruni bidang, kan benda kan semakin cepat. Itu kecepatannya saat tiba di dasar itu bidang adalah 21,90 meter per second. Karena rumus LPP dari keadaan awal kan diam. Nah, ini berikut rumusnya. Selanjutnya D, waktu tempuh jarak 40 meter dari keadaan diam. Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai dasar bidang adalah 3,65 second. Alasannya itu persamaan posisi pada LPP. Berikut ini cara-caranya. S sama dengan 1 per 2 T kuadrat. Selanjutnya nomor 4. Asumsi ketinggian bukit adalah 40 meter tanpa gesekan. Roller coaster mulai dari keadaan diam di puncak percepatan gravitasi 9,8 mili per second kuadrat. Lalu yang pertanyaan A, kecepatan roller coaster di dasar bukit. Yang B, pada ketinggian berapa roller coaster akan memiliki setengah dari kecepatan. Asumsi Y sama dengan 0 di dasar bukit. Oleh langsung ke A. Kan kereta luncur itu jatuh dari ketinggian sehingga kecepatannya kan meningkat. Di dasar lintasan kecepatannya mencapai 28 mili per second. Caranya itu seperti ini. MGH T sama dengan 1 per 2 V 2B. Lalu nanti hasilnya adalah 28 mili per second. Alasannya itu karena energi potensial berubah seluruhnya menjadi energi kinetik. Nomor 4. Jika kecepatan di puncak menjadi setengah, maka ketinggian, ketika kecepatan tinggal setengah, itu kan artinya kan sebagian energi masih berupa energi potensial. Diperoleh tinggi posisi tersebut adalah 30 meter dari dasar. Lalu caranya itu seperti ini, Y sama dengan E mg plus 1 per 2 mv kuadrat. 1 per 2 mv 2b sama dengan mgy. Nanti hasilnya ini 30 meter. Karena hukum kekekalan energi mekanik itu tanpa gesekan. Lanjut nomor 5, soalnya benda M1 sama dengan 4 kilo bergerak dengan kecepatan 15 mili per second ke kanan menumpuk benda lain M2 sama dengan 8 kilo. Alhamdulillah, yang sedang bergerak ke kiri dengan laju 6 mili per second. Jika tumbukan kedua benda adalah
Tidak lenting sama sekali, tentukan A. Kecepatan masing-masing bola setelah pertumbukan. B. Energi kinetik masing-masing bola sesudah dan sebelum tumbukan. Paling soal A kan kecepatan masing-masing sebelum pertumbukan. Tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti E sama dengan 0. Lalu caranya seperti ini, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan 1 plus M2 V. 4 kali 15 sama plus 8 kali minus 6 sama dengan 4 tambah 8 V. 60 kurang 48 sama dengan 12 V. V 12 per 12 sama dengan 1 dibagi. Nah, ini disebabkan oleh momentum total tumbukan sama dengan dan sesudah tumbukan. Jadi hasilnya 1 milisekund ke kanan. Lanjut yang kedua. Selanjutnya energi kinetik masing-masing bola sesudah dan sebelum tumbukan. Energi kinetik sebelum tumbukan ada dua, sebelum dan sesudah. Dan energinya ada 450 dan 144 Joule. Setelah tumbukan, energi kinetik benda pertama menjadi 2 Joule. Dan energi kinetik benda kedua menjadi 4 Joule. Jadi setelah energi kinetiknya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pada tumbukan tidak lenting, kedua benda itu menempel sehingga energi mekanik tidak kekal, dan sebagian energi hilang sebagai panas, bunyi, dan deformasi. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jika ada kesalahan kata atau apapun, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.